Selamat pagi semuanya. Puji syukur Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya pada hari ini meskipun kita berkumpulnya secara daring gitu. Nah sebelumnya saya mewakili Prodi ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan apabila dari kami ada kesalahan perbuatan dari kami, mohon dimaafkan ya semuanya ya. Semoga setelah Idul Fitri ini kita bisa menjadi ataupun kembali ke fitrah lagi. Baik, jadi eh, ini mungkin agendanya agak dadakan gitu ya. Tapi kami mengumpulkan teman-teman Gen 1 semuanya di sini adalah untuk menjelaskan mengenai mekanisme kelulusan kalian. Karena kan kalian itu sekarang sudah berada di semester 8 dan harapan dari prodi sih semua mahasiswa baik itu reguler maupun yang reguler khusus di semester 8 ini dapat lulus semuanya. Nah, memang beberapa teman-teman sudah ada yang jurnalnya sudah selesai ya, sudah terpublish. Ada pula yang sudah submit jurnal tapi masih menunggu kepastian. Yang masih dalam proses penulisan jurnalnya, alias jurnalnya belum selesai. Nah, yang saya harapkan nanti mengikuti uh, paparan materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Ansori ya. Jadi mohon diikuti karena nanti ada prosedur atau tahapan-tahapan yang perlu kalian lakukan. Seperti kalian harus tetap melakukan sempro atau seminar proposal dan juga semhas ataupun seminar hasil untuk jurnal yang telah terpublish seperti itu. Nah, kalau begitu untuk selanjutnya berarti saya akan serahkan ini ke Pak Ansori ya. Beliau akan mulai menjelaskan mengenai detail mekanisme kelulusan bagi teman-teman semuanya. Monggo Pak Ansori bisa dimulai. Baik, terima kasih banyak Bu Kiki. Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun mungkin agak telat sedikit ya dari Lebaran, tapi karena masih bulan Syawal, bisa masih vibe-vibe Lebaran lah. Oke, menindaklanjuti dari pembukaan Bu Kiki barusan, saya akan memaparkan eh, timeline kita terkait dengan skripsi. Karena kita sudah memasuki semester 8 dan sudah mendekati waktunya kelulusan. Oke, saya share screen dahulu slide-nya. Oke, kelihatan ya slide-nya ya. Oke, ini kita akan membahas sedikit mengenai alur tugas akhir kita. Walaupun ini judulnya tugas akhir, tapi di dalamnya termasuk kalau menuliskan jurnal itu juga termasuk tugas akhir. Kalau menuliskan skripsi juga termasuk tugas akhir, seperti itu. Oke, langsung ke lini masa kita. Pada sebelah kiri ada flowchart. Oke, sejauh ini kan mungkin kita sudah mulai membuat atau merancang skripsi atau tugas akhir ya. Mulai dari pembimbingan dengan dosen pembimbingnya selama beberapa kali pertemuan, dan kita sekarang memasuki waktunya pada seminar proposal. Seminar proposal. Dan seminar proposal setelah kita membimbingan. Nah, rencananya seminar proposal akan dilaksanakan minggu depan, tepatnya pada hari Senin dan Selasa. Senin tanggal 29 dan Selasanya tanggal 30 April 2024. Pelaksanaannya secara daring, jadi nanti akan ada link Zoom dan virtual background yang akan dibagikan. Nah, ini pelaksananya minggu depan, jadi mohon dipersiapkan. Selama beberapa hari ini mungkin cukup ya untuk membuat PPT, PPT proposalnya. Ini pelaksanaannya daring, jadi tidak harus ada di kampus. Oke, kalau seminar proposalnya sudah selesai, anggap saja lulus ya. Kalau lulus, maka akan langsung ke seminar hasil dan sidang.
yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 Mei. Tapi ini pelaksanaannya secara luring. Nah, karena tadi ada info bahwa seminar hasil dan sidang dijadikan satu, kemungkinan nanti akan jadi satu di tanggal 6 sampai 7 Mei untuk pelaksanaan Semhas dan sidangnya. Nah, tetapi jika saat seminar proposalnya tidak lulus, tapi semoga lulus semua ya. Kalau tidak lulus, nanti akan kita jadwalkan untuk batch 2 seminar proposal, seminar hasil, dan sidangnya. Batch 2 ini kemungkinan di bulan Juni, kemungkinan. Tapi kalau semuanya bisa selesai di bulan ini, di bulan April, ya lebih cepat kan memang lebih baik ya. Jadi kalau bisa besok semuanya bisa tuntas kegiatannya. Baru nanti dapat dikatakan lulus dan selesai. Oke, ketentuan seminar proposal yang akan dilaksanakan secara daring, yang pertama adalah dari sisi pakaian. Pakaiannya adalah menggunakan kemeja putih. Pasti semuanya memiliki kemeja putih. Lalu memakai jas alma mater. Semuanya pasti sudah memiliki jas alma mater ya. Dan bercelana hitam. Jadi outfitnya adalah atasan kemeja putih, bawahan celana hitam menggunakan alma mater. Lalu untuk yang cewek atau mahasiswi menggunakan kerudung hitam. Ini juga sudah umum sekali ya, kerudung hitam kayaknya hampir semuanya punya. Saat melaksanakan seminar proposal, ada durasinya. Durasinya adalah 30 menit dengan di dalamnya termasuk Q&A, tanya jawab dengan penguji. Jadi nanti 20 menitnya itu presentasi, paparan, sisanya adalah tanya jawab dengan penguji. Jangan sampai 30 menit digunakan full untuk paparan ya. Nanti ya semakin molor juga tanya-tanyanya dengan penguji. Oke, kurang lebih nanti isi paparannya untuk seminar proposal, khusus untuk yang seminar proposal, itu isinya adalah latar belakang penelitian. Semuanya pasti kan melakukan atau membuat penelitian ya. Pasti di dalamnya ada latar belakang. Biasanya di bab 1 tuh atau chapter 1. Yang mana isi-isinya adalah dasar-dasarnya. Mengapa kok mengambil tema tersebut, mengapa kok memilih objek tersebut, metode tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya kalau yang jurnal itu include di dalam bab 1 ya, tapi di sini kalau bisa di paparkan lebih detail. Rumusan, tujuan penelitian dan manfaat penelitiannya. Nah, ini eh, latar belakang dari penelitian. Ini semua kalau bisa ada. Lalu berikutnya di dalam seminar proposal ada studi literatur atau penelitian terdahulu. Ini biasanya digunakan untuk mencari pembeda penelitian kita dengan penelitian orang lain. Pastikan kita harus meneliti yang berbeda ya. Ngapain kalau kita meneliti sesuatu yang sama dari miliknya orang lain? Kan sudah diteliti, ngapain diteliti lagi gitu kan? Jadi inilah fungsinya ada studi literatur atau penelitian terdahulu. Kemudian karena sifatnya ini proposal, makanya ada metodologinya. Metodologinya itu berisi alur penelitiannya. Misalkan awal mengumpulkan data, kemudian berikutnya datanya akan diolah atau berikutnya akan diapakan. Nah, itu ada di metode penelitian bagian alur. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini kerangka konsep secara keseluruhan dari penelitian yang dikerjakan. Lalu ada skenarionya, misalkan di dalamnya ada pengujiannya itu, misalkan kalau yang software ya, membuat aplikasi gitu kan, ada black box testing atau white box testing, itu kan termasuk dalam skenario pengujian, skenario penelitian. Nah, itu juga harus ada di proposal. Di dalam proposal, tidak mencantumkan isi atau hasil dari penelitian. Jadi sekedar proposal awal. Nah, jadi seperti itu untuk konten pada seminar proposal yang akan dilaksanakan minggu depan.
Oh, Pak PPT. Ansori, ini tertutup katanya Mbak Dea. Iya. Ini kan tertutup. Ini kepala saya di Oke. mana ini harusnya? Oke. Oh, gini-gini deh. Bentar, saya stop dulu. Udah nggak ada kepalanya ya? Sudah Pak, aman. Aman. Maaf kalau tadi ketutupan kepala. Tadi coba-coba. Oke, jadi itu untuk isi dari konten seminar proposalnya. Nah, ini nanti slide-nya akan saya bagikan di grup ya, supaya untuk jadi acuan dalam membuat seminar proposalnya nanti, PPT-nya. Semua pasti bisa kan ya membuat PPT ya? Kayaknya sudah sering banget tugas-tugas sebelumnya membuat PPT juga. Oke, selanjutnya adalah pelaksanaan seminar proposal. Karena sifatnya daring, jadi kita melaksanakannya melalui Zoom seperti ini. Nanti ada linknya sendiri untuk kelas reguler dan kelas reguler khusus dengan virtual background yang telah ditentukan. Oke, untuk kelas reguler ini pelaksanaannya tanggal 29 April. Nanti ada jadwalnya. Kalau untuk yang reguler khusus pada tanggal 30 April, berarti hari Selasanya. Nah, nanti semuanya menggunakan virtual background yang sama seperti yang saya dan Bu Kiki gunakan. Ini nanti ada link drive-nya untuk mencomot virtual background-nya, nanti bisa langsung digunakan. Oke, jadi kita melaksanakannya secara daring. Untuk jadwalnya, nah ini jadwal yang telah ditentukan untuk hari Senin yang tanggal 29 April, besok Senin, itu dimulai jam 9, di mana urutannya adalah dari Mbak Dea terlebih dahulu, kemudian Mbak Faurika, Bang Wirpan, Mbak Danis, Mbak Inanda, dan Mas Basmala. Nah, ini hari Senin, mohon tepat waktu ya datangnya ya, supaya tidak molor. Kalau molor nanti semakin lama, semakin ya waktunya juga kurang efisien. Kalau bisa dipersiapkan semuanya. Oke, ini ada jeda selisih 5 menit. Ini digunakan untuk persiapan karena kan pergantian presenter ya. Biasanya ada nggak tahu kendala apa atau persiapan. Nah, itu jadi dipersiapkan. Kemudian untuk yang tanggal 30 juga sudah ada jadwalnya. Seperti tabel yang ada di sebelah kanannya. Sama, dimulainya jam 9, tapi berakhirnya lebih lama karena lebih banyak presenternya. Nanti berakhirnya sore kurang lebih jam 3. Tapi siang juga ada istirahat sebentar untuk break siang. Nah, nanti jadwal ini juga akan kami bagikan kok. Jadi seperti itu untuk jadwalnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan seminar proposal, selanjutnya akan dilaksanakan yang namanya seminar hasil dan sidang. Nah, ini pelaksanaannya eh, jadi satu di minggu kedua bulan Mei. Nanti kami bagikan lagi jadwalnya karena yang tadi itu masih ada perubahan sedikit. Untuk ketentuan pakaian sama seperti seminar proposal, kemeja putih, berjas alma mater, dan bercelana hitam. Kemudian untuk mahasiswi khususnya menggunakan kerudung hitam. Nah, perbedaan antara seminar proposal dengan seminar hasil sidang ini adalah wajib menghadirkan 10 audien mahasiswa. Jadi nanti pelaksananya itu di dalam satu ruangan ada 2 pembimbing dan 2 penguji dan 1 presenter. Kemudian ditambahkan 10 audien yang dihadirkan oleh presenternya. 10. Nah, nanti pelaksanaannya akan ada 20 menit paparan dari presenter
dan 10 menit tanya jawab dengan audien. Nah, ini tujuannya apa? Supaya supaya nanti eh, mahasiswa yang lain itu juga mengetahui sistematika atau tata cara dalam melaksanakan seminar hasil dan sidang. Juga mungkin untuk yang belum mendapatkan topik skripsi, tugas akhir atau jurnal, nanti mereka audien juga mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide, oh kayaknya itu bisa dikembangkan, oh itu kayaknya menarik untuk dilakukan penelitiannya. Nah, seperti itu. Jadi sekaligus untuk memaparkan ke teman-temannya. Nah, setelah selesai 30 menit awal ini akan dilaksanakan sidang secara tertutup di mana hanya ada audien di, di mana hanya ada dua penguji, dua pembimbing dan satu presenter. Nah, nanti di sini akan ada sesi tanya jawab presenter dengan penguji. Nah, nanti ini tanya jawabnya lebih intens lagi. Kalau dengan mahasiswa, penguji tidak ikut-ikut. Nah, seperti itu. Itu untuk ketentuan seminar hasil dan sidangnya. Oke, ini ada sedikit motivasi dari eh thread-nya informatika, yaitu jika Anda berani melihat ke dalam diri Anda sendiri, Anda akan menemukan harta karun yang lebih besar daripada yang lain di luar sana. Nah, ini quotes dari Jalaluddin Rumi. Ini maksudnya adalah jangan terlalu sawang sinawang, tapi tingkatkan potensi dari apa yang kalian miliki sendiri. Nah, seperti itu. Selesai. Oke, saya kembalikan ke Bu Kiki. Baik, Pak Ansori, itu tadi penjelasan dari Pak Ansori. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya yang kayaknya tadi Pak Ansori masih lupa untuk menjelaskan, yaitu terkait untuk pelaksanaan Sempro. Sempro itu kan minggu depan ya, hari Selasa, Senin dan Selasa. Jadi diharapkan, misalkan Pak An, ke slide jadwal tadi Pak An, jadwal Sempro. Oke, di jadwal Sempro ini kan hari Senin kan khusus untuk mahasiswa reguler ya. Nah, misalkan ini Mbak Dea ini kan mulainya jam 9. Nah, otomatis kayak Mbak Irnanda, Mas Basmalah itu juga harus hadir ya dari jam 9. Gitu. Begitu pula nanti Mbak Dea kan selesainya jam 9.30. Tapi Mbak Dea ini juga harus menyimak sampai nanti eh pemapa- apa presenter terakhir atau Mas Basmalah ini selesai. Jadi diharapkan eh, teman-teman di sini dari Mbak Dea sampai dengan Mas Basmalah itu menyimak dari jam 9 sampai dengan berakhirnya jam 12 gitu ya. Jadi nggak ada yang keluar dari Zoom seperti itu. Jadi biar tahu masing-masing penelitian temannya itu melakukan apa sih seperti itu. Hal itu juga berlaku untuk mahasiswa yang reguler khusus di hari Selasa. Jadi diharapkan bisa menyimak dari pagi sampai dengan selesainya acara seminar proposal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu terkait seminar hasil. Nah, seminar hasil itu kan memang namanya seminar hasil ya, berarti kita memaparkan hasil penelitian yang telah kita lakukan. Kayak gitu. Otomatis perlu audiens dong. Nah, di sini kan biasanya memang kalau seminar hasil itu minimal ada 10 peserta atau 10 audiens yang menyimak seperti itu. Nah, nanti bagi teman-teman nggak usah bingung gimana ya caranya bisa mengumpulkan 10 audiens. Nanti insya Allah akan dibantu sama Prodi untuk menghadirkan adik-adik tingkat gitu. Jadi yang kami harapkan teman-teman di sini fokus pada kontennya saja, konten penelitian kalian saja, kayak gitu. Nah, bedanya antara Sempro dengan Semhas selain harus menghadirkan audiens tadi ya, kalau di Sempro kan ibaratnya kita hanya memaparkan bab 1 sampai bab 3 saja. Bab 1 ya berarti tentang pendahuluan, bab 2 berarti tentang studi literatur, dan bab 3 mengenai metode. Nah, sedangkan kalau di seminar hasil nanti harus ada sampai bab terakhir, bab 5 ya. Jadi mulai dari pendahuluan, bab 1 pendahuluan, ada bab 2 studi literatur, bab 3 metode penelitian, bab 4 itu pembahasan
pembahasan penelitiannya, dan bab 5 itu adalah kesimpulannya bagaimana. Jadi kalau di Sempro hanya baru rencananya, tapi kalau di Semhas itu berarti sudah include semuanya sampai dengan kesimpulan itu yang harus dipaparkan. Seperti itu. Dan mungkin yang perlu di-highlight teman-teman, karena ini itu ya, untuk membuat PPT untuk Sempronya, karena ini jadwalnya cukup mepet sekali. Insya Allah minggu depan Senin Selasa, jadi mungkin teman-teman bisa mempersiapkan PPT-nya aja deh. Itu tambahan dari saya. Mungkin di sini saya baru lihat kalau ada Pak Haris yang bergabung. Pak Haris, mungkin ada tambahan sebelum saya akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Dilanjut aja Bu Kiki. Sama ini yang ikut kok sedikit, mungkin dicolek teman-temannya yang belum join itu aja. Karena kan mengingat pentingnya agenda ini. Baik, Pak Haris, mungkin bisa diingatkan ya bagi teman-teman yang lainnya yang belum ikutan, bisa di-share informasi ini ke yang lainnya, karena kalau nggak melalui ini, meskipun kalian sudah ada jurnal, juga nggak bisa akan lulus gitu loh, karena meskipun kalian sudah ada jurnal, tapi kita harus tetap melakukan kegiatan ini, Sempro, Semhas plus sidang, kayak gitu ya. Jadi, diharapkan informasi ini tidak terhenti di kalian saja yang mengikuti Zoom pada siang hari ini, tapi ke teman-teman semuanya di Gen 1. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Apapun kebingungan atau pertanyaan dari kalian, monggo silahkan ditanyakan di sini, selagi ada kami semua di sini. Monggo, apakah ada yang ingin tanyakan? Ayo, mungkin ada yang mau bertanya tentang pelaksanaannya atau lain-lain. Ataupun kalian masih bingung, itu boleh bertanya sekarang. Bu, bingung ini, bu itu, monggo. Daripada dipendam sendiri itu ya, mending kan ditanyakan, biar tidak tersesat. Harapan kami adalah di bulan Mei itu sudah lulus semuanya, harapannya seperti itu. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan sejelek-jeleknya kalau ada yang masih kurang, kami otomatis juga belum bisa meluluskan. Nah, nanti akan dibuka batch kedua. Jadi batch pertama ini dimulai akhir April ya. Nah, untuk batch 2 nanti insya Allah akan diselenggarakan setelah pekan UAS. Jadi kan lebih cepat lebih baik ya, dan nggak ada yang molor gitu di angkatan ini. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya di sini, berarti kami menganggapnya teman-teman semuanya sudah paham ya mengenai mekanisme kelulusan Gen 1 ini bagaimana? Sudah jelas semuanya ya? Izin Bu bertanya, Oke, silahkan Mbak. Untuk teman-teman kan masih ada beberapa kan masih ada yang belum terpublish jurnalnya atau belum selesai, itu ikut sempro juga atau gimana Bu? Mau saya jawab apa Pak Ansor yang jawab? Yaudah, saya jawab dulu ya. Oke, memang ada beberapa teman-teman yang jurnalnya belum terpublish. Nah, itu jawabannya adalah tetap ikut gitu. Ya semoga aja segera itu ya ada kepastian ya dari editor agar bisa nge-publish segera. Jadi tetap bagi teman-teman misalkan kayak Mbak
Siapa kemarin Mbak Danis ya. Mbak Danis itu kan sudah submit, tapi belum ada keputusan dari editor apakah diterima ataukah enggak. Nah, itu tetap ikutan sempro gitu. Apa yang disemprokan Bu? Ya, draft jurnal yang sudah disubmitkan ke editor itu. Nanti Mbak Danis itu tinggal ngisi kontennya sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ansori ya, mulai dari latar belakang, ada studi yang relevan, sama kerangka berpikirnya, hanya sebatas itu. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang jurnalnya ini belum selesai, belum disubmit dan belum selesai, itu tetap mengikuti ya. Jadi ibaratnya itu kan proposal mengajukan kegiatan gitu loh, tapi kegiatannya belum terlaksana. Terus bagaimana reviewnya, baru seputar itu. Baru nanti seminar hasil itu menginkludkan hasil penelitiannya. Seperti itu. Jadi jawabannya semuanya ikutan. Baik yang jurnalnya sudah terpublish dan belum terpublish. Ataupun belum tersubmit. Itu tetap harus ikut. Benar seperti itu nggih, Pak Ansori nggih? Betul, betul sekali. Jadi semuanya entah itu sudah submit ataupun belum submit, harapannya di sini semuanya sudah memiliki judul yang akan dipaparkan saat seminar proposal nanti. Jadi semuanya harus melaksanakan seminar proposal ini. Nah, kalau sejelek apapun, misalkan kalau di seminar proposal awal ini nol putul misalkan, ya tapi harapannya semuanya nggak nol putul ya. Nanti akan ada seminar proposal lagi di batch 2. Tapi kan lebih cepat lebih baik ya kalau misalkan sampai Mei sudah sidang kan nanti berikutnya sampai bulan Juni sudah enteng gitu, sudah ringan gitu, nggak ada beban tanggungan tugas akhir atau skripsinya. Jadi di sini semuanya ikutan untuk seminar proposal. Begitu. Oke. Entah sudah nulis atau belum, nanti dipaparkan progresnya saat seminar proposal. Oke, begitu. Selanjutnya, Baik, makasih. Selain Mbak Irnanda, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, Mbak Dea, sorry. Selanjutnya. Oh ya, saya tidak melihat ada Mas Basmalah ya di sini. Jadi mohon teman-teman yang lainnya itu buat menginfokan ke Mas Basmalah ya terkait informasi ini. Takutnya dia ketinggalan informasi atau bagaimana gitu. Oke, apakah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Jadi teman-teman itu ya perlu mempersiapkan cukup presentasi saja ya. Presentasinya jangan terlalu lama gitu, maksimal 20 menit saja gitu. Karena kalau terlalu lama nanti kasihan berefek ke teman-teman yang lainnya karena jadwalnya semakin molor seperti itu. Gitu. Bagaimana kalau misalkan nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akhiri ya. Nanti Oke, ada pertanyaan dari Mbak Irnanda ternyata. Izin bertanya Bu, untuk penulisan jurnal yang belum selesai wajib ikut
Jawabannya iya ya Mbak Irnanda ya, wajib ikut ya semuanya. Mbak Irnanda itu kan kalau nggak salah kan sampai metodenya kan sudah ya, tapi di pembahasan penelitiannya kan yang belum. Jadi nanti dipaparkan mengenai latar belakangnya, terus studi literatur sama metode yang Mbak Irnanda gunakan. Jadi Mbak Irnanda tetap ikut meskipun belum submit jurnal. Dan Insya Allah nanti akan saya bantu. Oke, kalau misalkan nggak ada yang tanya lagi, kami akhiri. Nanti teman-teman boleh tanya di grup ataupun tanya Japri langsung, monggo silahkan. Pokoknya feel free to ask kami gitu ya. Jangan malu-malu, apapun yang kalian bingungkan, sampaikanlah ke kami. Begitu, kalau begitu kami akhiri nggih, Pak Ansori, Pak Sauki, Pak Haris. Cukup nggih semuanya. Cukup Bu Kiki. Nanti semua dokumen ini akan dibagikan ke anak-anak. Baik, kalau begitu kami akhiri untuk sosialisasi mekanisme kelulusan mahasiswa angkatan 2020 siang hari ini. Adapun pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan langsung ke kami gitu ya, boleh di grup ataupun secara Japri. Kalau gitu terima kasih atas kehadiran yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Adapun salah-salah dari kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak Bu wabarakatuh. Kiki. Terima kasih Pak, Bu.